Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu pagi ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Bu Emi semangat, Bu Emi. Semangat Emi. Alhamdulillah. Pak Syukur? Siap, semangat selalu. Semangat. Alhamdulillah hari ini ternyata kita semua dalam keadaan fit, sehat, dan selalu bahagia. Itu saya rasa yang paling terpenting. Amin. Bapak amin. Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada sesi kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu, pada sesi kita kali ini, kita sudah berada di modul 1.4 pada forum diskusi yang kedua, Bapak Ibu ya. Setelah kemarin kita sudah mendiskusikan studi kasus di tiap kelompok. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah dibagi dalam beberapa bor untuk mendiskusikan studi-studi kasus yang sudah ada sesuai dengan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesi kita kali ini adalah presentasi hasil kelompok dari diskusi kita pada sesi yang kemarin. Oke Bapak Ibu, untuk mengetahui agenda apa saja pada sesi kali ini, izinkan saya melakukan share screen terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, kita di modul 1.4 ini tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Kita akan lihat seperti apa agenda-agenda kita pada sesi kali ini. Nah, sudah tampak di layar Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, di modul 1.4 ini tentu kita sudah sama-sama paham bahwa itu tentang budaya positif, Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang berada pada pembukaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada sesi kita kali ini tentu ada tujuan yang akan kita capai sama halnya pada sesi-sesi sebelumnya. Yang pertama adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi studi kasus yang telah dilakukan pada sesi sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan pada forum diskusi kita yang kemarin. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah calon guru penggerak dapat membuat strategi untuk menerapkan budaya positif di kelas kita. Jadi nanti tentu diharapkan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak itu mampu membuat strategi-strategi apa saja kira-kira nih yang kita bisa terapkan di kelas-kelas kita masing-masing nantinya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di kita ada pembukaan Bapak Ibu, lalu kemudian presentasi kelompok yang nantinya akan kita lakukan bersama, lalu kemudian ada umpan balik dan penutup. Oke, sebelum kita melakukan presentasi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati ya. Untuk apa? Supaya sesi-sesi kita ini akan berjalan dengan baik. Yang pertama Bapak Ibu adalah menghargai sesama peserta dan fasilitator. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada rekan kita yang berbicara, maka tentu yang lain akan mendengarkan. Oke, jadi kemudian tepat waktu. Yang mana yang dimaksudkan tepat waktu? Setiap sesi kita di sini Bapak Ibu sudah diaturkan waktunya. Contoh nih, pada saat kelompok melakukan presentasi itu maksimal 7 menit Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan memaksimalkan waktu kita dalam melakukan presentasi. Kemudian berikutnya adalah berpartisipasi aktif. Jadi tidak berarti bahwa dalam satu kelompok teman kita yang aktif adalah yang sudah mendapat tugas melakukan presentasi. Tetapi teman-teman kita yang lain Bapak Ibu tentu juga berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir adalah fokus pada sesi belajar. Ketika sesi presentasi, maka tentu Bapak Ibu yang lain akan kita fokus melihat apa saja yang dipresentasikan oleh teman-teman kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kita setuju dan kita sepakati?
Setuju. Oke, kalau begitu kita lanjut. Setuju. Nah, sekarang di ruang kolaborasi, Bapak Ibu. Wujudnya seperti apa? Presentasi tentunya. Karena sesi ini adalah sesi presentasi hasil diskusi kita. Nah, sebelum presentasi Bapak Ibu, ada aturan yang perlu kita lihat dan kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa masing-masing kelompok nanti dalam melakukan presentasi, waktunya maksimal 7 menit Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita maksimalkan waktu yang 7 menit ini. Nah, pada saat kita presentasi Bapak Ibu boleh melakukan share screen sebagai bahan presentasi. Nah, ketika teman kita melakukan presentasi, maka peserta yang lain, Bapak Ibu ya, kita wajib mendengarkan dengan saksama. Dan setelah selesai presentasi Bapak Ibu ada umpan balik. Tentu dalam hal ini umpan balik yang kita harapkan adalah umpan balik yang bersifat konstruktif. Dan waktunya Bapak Ibu maksimal 8 menit. Nah, kemudian dalam umpan balik ini Bapak Ibu, satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah supaya tidak mengulang. Jadi misalkan Pak Jamil nih memberikan umpan balik, lalu kemudian Pak Amari juga akan memberikan umpan balik yang sama. Nah, ini yang kita maksudkan, dihindari untuk melakukan umpan balik yang mengulang Bapak Ibu. Oke, kemudian kita akan menarik benang merahnya dari apa yang menjadi hal-hal pembicaraan kita pada sesi kali ini Bapak Ibu. Lalu kemudian penutup, nanti Bapak Ibu kita bersama-sama berfoto. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan masuk pada presentasi Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Oke. Masih semangat kan Bapak Ibu? Semangat. Iya. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilahkan kepada Pak Syukur. Siap, Ibu. Iya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Mohon dikenalkan, nama saya Cak Syukur, mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1. Mohon izin share screen ya. Ya, silahkan Pak. Bisa terlihat ya? Ya, sudah kelihatan Pak Syukur. Sudah terlihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan kasus yang kedua. Bapak Ibu sekalian, di sini kami telah melaksanakan kesepakatan tadi di dalam kelompok 1. Yang pertama bahwa dalam kasus ini Sabrina sebagai murid yang tidak bersepatu hitam saat itu membutuhkan cinta dan kasih sayang dari para gurunya di sekolah. Yang kedua, keyakinan sekolah yang dituju dengan bersepatu warna hitam adalah saling menghargai. Artinya di sini kami bersepakat bahwa kesamaan sepatu warna hitam itu tadi supaya tidak ada persaingan di antara siswa, jadi kita saling menghargai. Kemudian yang ketiga, apabila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer dalam kasus ini, yang akan dikatakan ke Sabrina adalah mengapa kamu tidak bersepatu hitam. Itu diucapkan dengan nada yang lemah lembut dan kasih sayang. Begitu Bapak Ibu hasil diskusi kami di kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bisa menjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa sudah menyampaikan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan kasus 2. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, ada yang perlu dikomentari? Disilahkan Bapak Ibu. Cukup, Bu. Cukup. Oke. Bu. Pak Saifuddin. Ya. Silakan Pak Saifuddin. Itu saya di nomor 3 tadi
Sabrina tidak memakai sepatu hitam, Bapak guru mengatakan, bertanya, mengapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Itu barangkali ada semacam apa ya, kalimat tanya yang tidak bertanya. Misalkan kalau saya berpendapat mungkin seperti ini, kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, konsekuensinya apa? Ayo, misalkan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali Pak Saifuddin. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan? Iya, Bu. Terima kasih. Bagus. Ya, disilakan. Iya. Itu sebuah konsekuensi dan Pak Guru tadi tidak memberikan hukuman. Itu adalah sebuah budaya yang bagus, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Luar biasa Bapak Ibu, dengan penuh semangat kita sudah sama-sama mempresentasikan hasil diskusi kita pada sesi forum diskusi kedua ini. Nah, sebelum kita tutup Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita fokuskan. Bahwa ketika nanti kita sudah berada di kelas-kelas kita masing-masing sebagai seorang guru penggerak, dan ada murid kita yang melakukan sesuatu hal yang tidak kita harapkan, maka tentunya Bapak Ibu, kita perlu memahami anak-anak kita, lalu kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu memberikan cinta dan kasih sayang, sehingga nantinya murid-murid kita ini akan melakukan perubahan-perubahan positif dengan kesadaran dirinya sendiri. Lalu kemudian akan menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh murid-murid kita. Selain itu Bapak Ibu, sebagai guru penggerak nantinya, Bapak Ibu tentunya nanti diharapkan mampu menggerakkan diri sendiri, menggerakkan murid-murid kita, menggerakkan kelas kita, menggerakkan sekolah kita, dan pun juga bahkan menggerakkan lingkungan kita sebagai seorang guru penggerak. Oke Bapak Ibu, ayo kita berwajah-wajah manis, kemudian kita berfoto Bapak Ibu. Disilahkan senyum-senyum bahagianya. Iya, oke, kita sudah berfoto. Sebelum saya akhiri pada sesi kita kali ini, silahkan Bapak Ibu nanti cek-cek kembali lagi LMS kita, mana nih tugas-tugas kita yang sudah selesai dan tugas yang mana yang belum kita selesaikan. Saya akan menunggu sampai pada pukul 23.45 Bapak Ibu ya. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri sesi kita pada kali ini. Tetap semangat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan sesi kita kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.